Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andika Fardina Sution dengan NIM 0101211015 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi di sini saya ingin membuat praktek khutbah dengan tema menghormati kedua orang tua untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Retorika Dakwah dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Azhar Sitompul. Sebelum saya memulai praktek khutbah, saya akan menjelaskan sedikit tentang retorika dakwah. Retorika dakwah terdiri dari atas dua kata, yaitu retorika dan dakwah. Adapun arti retorika tersebut adalah seni berbicara atau kemahiran dan kelancaran berbicara serta kemampuan memproduksi gagasan, kemampuan mensosialisasikan sehingga mampu mempengaruhi audiens. Sedangkan dakwah adalah mengajak atau menyeru manusia kepada jalan yang baik. Jadi, bisa kita simpulkan, retorika dakwah adalah seni berbicara yang berisikan pesan dakwah, yakni ajakan ke jalan Tuhan atau sabili Robbi yang mengacu pada pengertian dakwah yang ada pada dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah oleh kalian umat manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik-baik. Ayat tersebut juga merupakan acuan bagi dakwah. Retorika dakwah, adapun prinsip retorika dakwah yaitu yang pertama, dakwah Islam adalah kewajiban bagi setiap muslim. Yang kedua, dakwah rabbaniyah ke jalan Allah. Yang ketiga, mengajak manusia dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik. Yang keempat, cara hikmah, bicara kepada seseorang sesuai dengan bahasanya ramah, memperhatikan tingkatan pekerjaan dan kedudukan, serta gerakan bertahap. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang 5 rukun khutbah. Yang pertama, memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wasiat takwa. Yang keempat, 1 ayat Al-Quran. Dan yang kelima, doa untuk orang mukmin. Oke, jangan kemana-mana. Selanjutnya saya akan melakukan praktek khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdillahu fala mudhillalahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tentunya sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sidang Jumat yang singkat ini, adapun tema yang ingin saya sampaikan yaitu menghormati kedua orang tua. Menghormati kedua orang tua merupakan kewajiban bagi setiap anak. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa patuh dan tidak berkata kasar kepada kedua orang tua. Perintah hormat kepada kedua orang tua atau birrul walidain dijelaskan melalui beberapa surah dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Al-Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini ani uskur li walidaika ilal masir. Yang artinya,
Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung pesan kepada semua manusia untuk menghormati kedua orang tuanya, terutama ibu yang sudah mengandung dengan kelemahan yang semakin bertambah. Sementara itu, jasa bapak juga tidak bisa dilupakan. Maka sudah menjadi kewajiban anak untuk berdoa kepada ayahnya sebagaimana ia juga berdoa untuk ibunya. Bahkan seorang anak dilarang untuk mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati kedua orang tuanya, seperti perkataan untuk menolak saat dimintai tolong oleh kedua orang tuanya. Larangan berkata ini terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibara ahadahumma aw kilahumma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu di antara mereka atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli zanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallahu ya'muru bil adli wal ihsan wa ila izil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izakum la'allakum tazakkarun. Wallahu dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.